Asal-usul marga Aritonang. Siapa yang tidak mengenal marga Aritonang? Aritonang adalah salah satu marga Batak khususnya dari suku Batak Toba. Aritonang adalah anak laki-laki keenam dari si Raja Lontung. Raja Lontung adalah anak dari Seribu Raja, salah satu keturunan langsung dari Guru Tatia Bulan. Guru Tatia Bulan adalah anak sulung dari si Raja Batak. Dalam garis keturunannya, si Raja Lontung memiliki 7 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Sesuai urutan kelahirannya, ketujuh anak laki-lakinya tersebut adalah Sinaga, Situmorang, Pandiangan, Nenggolan, Simatupang, Aritonang, dan Siregar. Sedangkan kedua anak perempuannya dinikahi oleh 2 bersaudara, anak dari Toga Somba, salah satu cabang keturunan dari belahan Naiswanon, yakni Sihombing dan Simamora. Dari perkawinannya, Aritonang memiliki 3 orang anak laki-laki yang tercatat hidup dan meneruskan keturunannya hingga saat ini. Ketiganya kini telah berkembang menjadi belahan marga Aritonang yang semi-independen. Sesuai urutan kelahirannya, ketiga anak laki-laki Aritonang ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Opu Sunggu. Yang kedua, Raja Guguk. Dan yang ketiga, Tuan Simare. Pada dasarnya, marga Aritonang kebanyakan bermukim di Muara Toba yang terletak di pesisir timur Danau Toba dan juga terdapat di Pulau Sibadang, Danau Toba, dan juga tersebar di Barus, Hubang Hasundutan, Sumatera Utara. Namun, di luar daerah-daerah itu, banyak pula ditemukan keturunan Aritonang yang telah merantau dan berkembang sejak berabad yang lalu. Desa Selando Hutagijang, Tapian Nauli adalah desa yang banyak didiami oleh marga Aritonang, yang walaupun jauh dari kota Muara, tetapi hakikatnya marga Aritonang lah yang menyatukan ketiga desa ini sehingga masuk dalam wilayah Kecamatan Muara. Di daerah Muara, yang mayoritas penduduknya adalah bermarga Aritonang, umumnya mereka sudah menggunakan nama marga sesuai alur percabangan dari ketiga anak laki-laki dari Aritonang tersebut. Namun, untuk di luar Muara, para keturunan marga Aritonang yang sudah merantau beberapa abad yang lalu lebih suka menggunakan nama marga Aritonang sebagai satu kesatuan. Karena suatu masalah dalam keluarga besar keturunan Raja Guguk pada masa lalu telah menyebabkan salah seorang generasi keturunannya memisahkan diri. Mereka membentuk marga sendiri khusus untuk keturunannya, yakni marga Harau. Meski tidak banyak, tetapi status marga ini juga sudah semi-independen dan diakui oleh kalangan marga-marga Batak lainnya. Karena itulah saat ini kerap ditemukan para keturunan marga Aritonang dalam kesehariannya menggunakan nama marga yang bervariasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, marga Aritonang, marga Opu Sunggu, marga Raja Guguk, dan marga Si Mare-Mare. Di beberapa tempat masih ditemukan mereka yang menggunakan nama marga Haro sebagai nama marganya. Umumnya dijumpai di daerah Tamba, Lumban Sirait, Samosir, dan Laguboti. Berbeda dengan yang bermukim di Uluan Narumonda Persea,
Mereka lebih dikenal dengan Nai Munte. Meski begitu, pada Pesta Bolon tahun 1964 di Bonapo Sagit Muara telah disampaikan agar seluruh keturunan Raja Guguk yang memakai marga Haro, Haro Munte, Munte Dali Munte, Nai Munte, agar sepenuhnya kembali memakai marga Raja Guguk. Namun, walaupun demikian, masih ada yang menggunakan sebutan tersebut, sehingga dalam berbagai acara adat, mereka umumnya marga Haro atau Raja Guguk. Ini tetap digolongkan ke dalam Raja Guguk ataupun Ari Tonang secara garis besar. Di daerah Muara, ketiga belahan marga Ari Tonang ini telah saling menikahi, karena di daerah Muara mayoritas penduduknya bermarga Ari Tonang, sehingga sulit mendapatkan jodoh yang berbeda marganya. Hal ini sudah umum terjadi dan sudah diakui secara adat. Namun, khusus untuk satu belahan anak marga yang sama, tetap tidak diperbolehkan dilakukan pernikahan. Begitu pula terhadap marga Haro atau Raja Guguk, dengan Raja Guguk tetap dianggap satu marga, sehingga tidak diperbolehkan saling menikah. Demikianlah sejarah asal-usul marga Ari Tonang.